Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Supaya firman ini boleh mengingatkan kami, dan kiranya Tuhan yang boleh menolong dan menyertai setiap kami. Kiranya Roh Kudus yang boleh terus memimpin kami, memberikan kami konsentrasi untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Ini doa kami dan doa permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kembali kesempatan untuk boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yosua pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian Yosua 13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yosua sudah tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau sudah tua dan lanjut umur, sedangkan masih amat banyak negeri yang harus diduduki. Inilah negeri yang masih tersisa, semua wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di perbatasan Mesir sampai ke daerah Ekron di utara. Semuanya itu terhitung sebagai tanah orang Kanaan dan merupakan wilayah 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan wilayah orang Awi. Di sebelah selatan juga seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kota orang Sidon sampai ke kota Afek dan ke wilayah orang Amori. Selanjutnya wilayah orang Gebal dan seluruh pegunungan Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke Lebo Hamat. Semua penduduk pegunungan dari Libanon sampai ke Misrofet Maim, juga semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari hadapan orang Israel. Namun undilah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri itu kepada ke-9 suku itu, dan kepada suku Manasye yang setengahnya itu menjadi milik pusaka mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti kitab Yosua, maka kita sudah bisa melihat bagaimana latar belakang dari bagian ini. Kita tahu bangsa Israel udah menyeberangi sungai Yordan dan sudah tiba saatnya mereka memasuki tanah Kanaan. Setelah perjalanan mereka yang begitu panjang dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka udah mengalahkan begitu banyak raja dan mereka juga udah mendapatkan beberapa wilayah dari daerah Kanaan. Dan sekarang tiba saatnya sebenarnya bagi mereka untuk membagi tanah tersebut di antara suku-suku mereka. Sebagai informasi bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian, bahwa pembagian tanah itu adalah hal yang penting di dalam masyarakat kuno. Tanah adalah sumber kehidupan dan kekayaan. Serta kalau misalnya pada waktu itu orang-orang memiliki tanah, maka mereka akan dihargai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nanti dari sini kita akan melihat gambaran tentang pembagian tanah Kanaan di antara suku-suku Israel. Dan nanti melalui kisah ini juga akan nunjukin sesuatu kepada kita akan penggenapan daripada janji Allah yang telah Allah buat kepada nenek moyang bangsa Israel. Bahwa keturunannya akan memiliki tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat kita flashback coba ke belakang. Kita lihat pasal-pasal sebelumnya khususnya dalam pasal 12. Dalam kitab Yosua itu dicatat daftar raja-raja yang udah dikalahkan oleh bangsa Israel. Jadi ini mau menunjukkan bahwa memang mereka tuh udah berhasil menaklukkan sebagian besar tanah Kanaan.
Lalu kemudian bagian yang kita baca tadi di pasal yang ke-13, maka nanti kita lihat ternyata masih ada tanah-tanah yang belum didapatkan. Dan mereka juga harus membagi tanah itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa kondisinya saat ini di mana Yosua itu udah tua. Dia udah gak muda lagi, gak seperti dulu. Kondisinya dia udah tua, dia udah lanjut usia. Sehingga dari sekian banyak orang Israel, hanya Yosua dan Kaleb yang masih ada. Dan mereka boleh dikatakan adalah orang yang umurnya itu udah tua. Selain itu, enggak ada lagi yang masih hidup dari semua orang yang ada di daftar di Gunung Sinai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu kalau kita ikutin kitab Yosua gitu ya. Yosua dia adalah seorang prajurit perang. Waktu dia muda dia begitu kuat. Sehingga kita melihat Bapak Ibu sekalian, peran daripada Yosua ini begitu sentral, begitu penting. Dan kita bisa melihat bagaimana perawakannya di hadapan Allah dan di hadapan bangsa Israel. Yosua yang dulunya itu seorang yang kuat, dia bisa memimpin perang. Namun karena usianya di bagian ini dia udah mulai tua, sehingga dia harus mulai tunduk nih terhadap kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Sehingga ada yang melihat bahwa nanti ketika Yosua itu udah meninggal, maka itu akan meninggalkan satu kekosongan yang begitu besar. Dan tidak ada petunjuk lagi bahwa siapa ya orang yang akan menggantikan dia. Siapa orang yang disediakan untuk menggantikan Yosua. Sehingga nanti ini akan menjadi satu tragedi yang sangat menyedihkan. Di mana ketika nanti kita memasuki kitab Hakim-Hakim, kita akan melihat semua ini. Yang pada akhirnya di dalam kitab Hakim-Hakim nanti, itu akan mengarah kepada tuntutan dan pemberontakan dari bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini sebenarnya kita bisa melihat beberapa hal yang ditunjukkan kepada setiap kita. Yang pertama kita bisa melihat ternyata masih ada wilayah yang belum diduduki oleh bangsa Israel. Sekali lagi dalam catatan sebelumnya kita melihat begitu banyak mereka udah menaklukkan begitu banyak tempat dari tanah Kanaan dan begitu banyak mengalahkan raja-raja dan mengalahkan begitu banyak raja dan menguasai wilayah itu. Namun saat ini kita perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Yosua ini usianya udah tua. Namun pada sisi lain terdapat fakta lagi yang baru yang kita temukan bahwa ternyata masih ada daerah-daerah itu yang belum dikuasai, yang belum direbut. Jadi masih ada banyak tempat yang mereka harus rebut. Sehingga dari sini mau menunjukkan bahwa belum semua negeri itu dikuasain atau dibawa kendali dari bangsa Israel. Sehingga dengan faktor usia Yosua yang udah makin tua, mungkin dia sekarang udah mulai harus menjauhkan pikirannya untuk melanjutkan peperangan. Ia juga mungkin udah gak berharap akan melihat akhir ending daripada peperangan ini. Sebab sekali lagi, masih banyak negeri yang belum dikuasai. Mungkin lebih banyak daripada yang dia pikirkan untuk diduduki. Dan jumlahnya itu masih jauh satu sama yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah memberikan Yosua gambaran tentang negeri yang masih belum mereka taklukkan. Dan itu masih sangat luas. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu sekalian. Nah kita akan melihat secara cepat, secara ringkas beberapa tempat yang belum ditaklukkan oleh bangsa Israel. Yakni sebagian besar itu di sebelah selatan. Seperti negeri orang Filistin yang diperintah oleh 5 raja. Dan negeri yang menghadap ke Mesir. Kita bisa lihat dalam catatan ayat yang kedua sampai yang ketiga. Dan sebagian lagi di sebelah barat. Seperti negeri yang menghadap ke orang Sidon. Di ayat yang keempat dicatat di sana. Sebagian lagi di sebelah timur. Seperti seluruh gunung Libanon. Dan sebagian lagi itu menghadap ke utara. Seperti negeri yang terletak di jalan menuju Hamat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Yosua dikasih tahu tempat-tempat ini,
Tujuannya apa? Tujuannya juga supaya dia nanti bisa sampaikan itu loh kepada bangsa Israel. Ini loh masih ada list negeri-negeri yang belum dikuasain. Dan ternyata masih banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui daftar daerah tersebut, melalui list daerah tersebut yang belum direbut oleh Yosua dan Israel, tujuannya apa? Mungkin untuk merimain mereka, ingetin mereka, jangan sampai itu mereka diem, mereka berpangku tangan. Jangan sampai mereka udah merasa puas. Oh iya, kita udah puas kok, kita udah dapatin begitu banyak daerah ini. Hey, belum. Masih ada beberapa list yang harus kamu kerjakan dan harus kamu taklukkan negeri ini. Sehingga melalui list nama ini, daftar ini, mau ngerimain mereka. Jangan puas diri dulu. Jangan sampai diem. Masih ada banyak hal yang harus kamu kerjakan. Mereka harus terus berusaha untuk menduduki daerah tersebut. Sehingga itu juga menjadi satu challenge, satu tantangan dari Tuhan bagi Yosua dan bangsa Israel. Dengan menunjukkan wilayah geografis yang begitu luas Bapak Ibu sekalian. Juga ingin menandakan bahwa ini bukanlah wilayah yang mudah untuk dikuasai. Sehingga mereka gak boleh anggap remeh nih sisa-sisa tempat ini yang belum mereka kuasai. Mereka harus lihat ini tempat ini gak gampang loh untuk dikuasai. Karena di dalamnya terdapat kelompok masyarakat yang masih besar. Lalu kemudian senjatanya mungkin lebih lengkap daripada bangsa Israel. Dan memiliki resources, sumber daya yang jauh lebih memadai. Inilah negeri yang masih tersisa itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu tidak semudah membalikkan telapak tangannya untuk mendapatkannya, untuk menguasainya. Namun melalui semua ini, Tuhan ingin nunjukin sesuatu. Tuhan ingin menunjukkan kebaikannya kepada mereka. Di mana nanti dikatakan bahwa Tuhan yang akan menghalau negeri-negeri itu dan diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Sehingga ini merupakan satu bukti daripada kebaikan Tuhan kepada umatnya. Kemudian ketika Tuhan itu kasih tahu mereka masih ada tempat-tempat tersebut, Tuhan punya maksud. Jangan sampai mereka itu tergoda untuk mengadakan persekutuan dengan orang-orang tersebut. Sehingga kemudian mereka menjadi akrab dengan orang-orang yang ada di negeri ini. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika dikasih tahu negeri ini, mereka pun ready pada akhirnya untuk berperang. Untuk tidak berpikir, udahlah, gue lepasin semua perlengkapan perang gue gak mau perang lagi. Tidak, ketika Tuhan kasih ini semua, Tuhan pengen mereka ready. Kalian harus berperang. Jangan tinggalkan perlengkapan kalian. Karena masih ada negeri yang harus kalian duduki. Jemaat yang dikasih Tuhan, dari sini kita bisa melihat, ternyata masih ada agenda yang belum selesai. Masih ada job pekerjaan yang belum kelar. Dan ini mereka harus selesaikan. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, mengapa agenda penaklukan kota-kota ini belum kelar? Memang jawabannya tidak simpel atau tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada beberapa faktor yang mungkin itu bisa menjadi alasan ya bagi kita melihat kenapa kok daerah ini belum diduduki. Mungkin karena faktor manusiawi seperti usia, tenaganya udah mulai kurang. Bisa juga seperti yang tadi udah saya bilang, ada godaan merasa cukup puas. Udahlah, udah dapat negeri ini kok, udah puas. Sehingga apa efeknya? Nggak konsisten untuk berjuang lagi untuk ngerebutin sisa negeri yang ada. Dan Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini harus diatasi oleh bangsa Israel. Supaya mereka itu bisa bertumbuh. Kalau enggak, mereka enggak akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sehingga sekali lagi di sini kita bisa melihat bahwa enggak mudah loh bagi bangsa Israel, bagi Yosua untuk menaklukkan sisa-sisa kota yang masih ada. Namun Allah meminta Yosua untuk terus bergantung kepadanya. Sama seperti dulu bagaimana Tuhan menghancurkan para musuh-musuh Israel. Kita udah ngelihat Bapak Ibu sekalian dari Keluaran ketika mereka dari Mesir,
bagaimana Tuhan menghancurkan para musuh mereka. Sama dengan saat ini pun, Tuhan yang sama adalah juga Tuhan yang akan memimpin mereka, yang akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan Tuhan juga ingin mengajak Yosua dan bangsa Israel untuk melihat kembali janji-janji yang udah Tuhan sampaikan, yang udah Tuhan nyatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian yang pertama ini, kita bisa melihat bahwa Allah itu ngerti loh ternyata setiap pergumulan umatnya. Termasuk dalam kisah ini Yosua dan bangsa Israel. Secara manusia sulit untuk menaklukkan negeri-negeri yang masih ada. Seperti yang tadi udah saya bilang, dengan kondisi masyarakatnya lebih luas, lebih banyak, dan perlengkapan mereka mungkin lebih memadai, resources semua mereka tersedia mungkin. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah itu berjanji untuk menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapan mereka. Allah tetap melakukan bagiannya, pekerjaannya. Oleh karena itu di ayat yang ke-6, Allah ngomong begini, Aku sendiri akan menghalau mereka. Dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan ada penekanan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa akulah yang akan melakukannya. Sehingga dari sini ingin menunjukkan bahwa Allah itu sanggup melakukan apapun. Dan dia juga akan menggenapi janjinya kepada umatnya. Namun di satu sisi seperti kisah-kisah sebelumnya kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan ketika di bawah pimpinan Yosua. Walaupun Tuhan udah berjanji untuk kasih mereka tanah itu, bangsa Israel juga sebenarnya satu sisi di-invite lagi, diajak untuk berjuang untuk merebut negeri itu dan mengalahkan mereka. Bangsa ini juga harus maju, harus berperang. Sehingga dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa anugerah Allah tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Tuhan akan menghalau musuh-musuh mereka dari Israel, menghalau musuh-musuh dari bangsa Israel, betul. Tetapi Tuhan juga meminta umatnya untuk berjuang mengalahkan musuh-musuh tersebut. Jadi mereka itu gak cuma duduk diam, mereka tidak menjadi orang umat Allah yang pasif, yang cuma nunggu Allah yang bekerja. Tetapi Allah juga pengen mereka ikut berpartisipasi, ikut berjuang untuk merebut daerah tersebut. Mereka harus mengikuti apa yang telah Tuhan perintahkan. Dan nantinya Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang sebagai panglima perang itulah yang akan memimpin umatnya mengalahkan para musuhnya. Dan akan menghalau mereka semua. Jika bangsa Israel Bapak Ibu sekalian karena males, terus lalu merasa kayak pengecut, merasa kayak gak berani, atau mereka suka bergaul terhadap bangsa-bangsa tersebut yang menyembah berhala, lalu kemudian mereka duduk diam, mereka membiarkan musuh-musuh itu tetap ada, ya itu salah mereka sendiri sih. Itu salahnya mereka sendiri, bukan salah Tuhan. Kalau pada akhirnya para penyembah itu gak dihalau keluar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tuh ngerti setiap pergumulan kita anak-anaknya. Oleh karena itu dia siap menolong dan membantu setiap kita untuk menghadapi setiap tantangan, cobaan yang pergumulan dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan itu juga merupakan satu bukti kasih Allah ya. Bahwa Allah itu juga hadir, Allah juga mengerti setiap pergumulan kita. Namun di satu sisi kita pun juga perlu beriman, perlu belajar percaya loh sama Tuhan. Kita perlu percaya dan beriman terhadap apa yang udah Tuhan janjiin kepada kita. Sama seperti Yosua dan bangsa Israel. Ketika Tuhan udah berjanji akan menghalau bangsa-bangsa itu, maka mereka pun harus memiliki iman yang teguh akan janji Tuhan tersebut. Dan mereka juga harus melakukan bagian mereka dengan baik. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan dengan baik, kita pun juga melakukan bagian kita juga dengan baik bersama dengan Tuhan. Karena kita sama-sama di-invite oleh Tuhan untuk masuk ke dalam pekerjaan itu bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu gak akan pernah ninggalin kita. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu kelemahan kita.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang yang bernama George Muller membangun begitu banyak panti asuhan di Ashley Down, Inggris tanpa gaji pribadi. Ia cuma mengandalkan Tuhan untuk menyediakan uang, makanan yang dibutuhkan untuk mendukung ratusan anak tunawisma yang ia lindungi. Sebagai seorang pria yang memiliki iman yang baik kepada Tuhan, ia menyimpan sebuah moto di mejanya selama bertahun-tahun. Dan dari moto itu menghadirkan sebuah penghiburan, kekuatan bagi seorang yang bernama George Muller ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, motonya simple. Sederhana sekali motonya. Dia cuma punya moto seperti ini. Dia peduli dengan Anda. Dia peduli tentang Anda. Dia peduli tentang Anda. Hanya sebatas itu toh. Dia peduli tentang Anda. George Muller percaya bahwa kata-kata ini menangkap makna dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dan ia mendasarkan klaimnya akan bantuan ilahi pada kebenaran itu. Ia bersaksi di akhir hidupnya bahwa Tuhan tidak pernah gagal memenuhi apa yang dia perlukan. Tidak pernah gagal memenuhi apa yang dia butuhkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingini. Ketika kita membutuhkan apa yang memang kita butuhkan, Tuhan akan mencukupkan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat sekali lagi bahwa Tuhan itu memimpin umatnya, memimpin setiap anak-anaknya. Dia ngerti, dia memahami apa yang kita rasakan, dia memahami apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita harus belajar menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Sama seperti sebuah puisi yang ditulis oleh seorang bernama Audrey Meir. Puisinya berbunyi demikian. Janganlah gelisah dengan pikiran tentang hari esok, tentang tugas yang pasti harus kau lakukan. Serahkan beban kesedihanmu kepada Tuhan. Dia peduli padamu. Janganlah lelah saat ujian diberikan, tetapi percayalah kepadanya untuk menuntunmu melewatinya. Dia akan membuat semua jalan menjadi surga. Dia peduli padamu. Maka bersabarlah sampai kedatangannya. Fajar hampir tiba di hadapanmu. Karena kabut zaman, kegelapan ini mulai menghilang. Dalam kasih, ia merencanakan untukmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari puisi yang sederhana ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah peduli, Allah mengerti pergumulan setiap kita, dan Allah akan menuntun kita melewati semuanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di usia Yosua yang sudah semakin tua ini, maka yang kedua kita bisa melihat, dia punya satu tugas lagi yang harus dia kerjakan, yaitu untuk membagi wilayah itu. Satu tugas yang begitu penting, di mana dia harus segera lakukan untuk membagi tanah tersebut. Pekerjaan ini harus cepat dilakukan dan harus dilakukan dengan segera. Penting bagi Yosua, Bapak Ibu sekalian, untuk memimpin semua ini, karena sekali lagi dia udah tua, udah lanjut usia. Kemungkinan tidak akan terus hidup untuk waktu yang lebih lama. Sehingga ini akan menjadi satu tugas dan sebagai pekerjaan penutupnya bagi Allah dan Israel. Sehingga pada bagian akhir dalam pasal ini kita kembali melihat masih ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu untuk membagi itu negeri itu ke 9 suku dan kepada suku Manasye yang setengahnya menjadi milik mereka. Perintah untuk membagi ini Bapak Ibu sekalian menggunakan kata calak dalam bahasa Ibrani, yang umumnya digunakan untuk membagi bagian jatah tanah, baik dengan undian, warisan, atau bentuk pembagian lainnya. Sedangkan dalam Septuaginta, dalam terjemahan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, itu menerjemahkan kata calak itu dengan kata merizo, yang berarti membagi, mendistribusikan, atau menetapkan. Sehingga tujuan dari pembagian tanah ini kepada suku-suku yang ada
adalah karena kehendak Tuhan supaya setiap orang itu mengetahui tanahnya masing-masing dan tidak mengambil milik orang lain. Sehingga dimanapun tempat nantinya mereka ditetapkan dan dengan cara apapun nanti itu diberikan, maka mereka harus menganggap bahwa itu semua sebagai milik yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga mereka nggak boleh mengklaim ini adalah tanah milik mereka. Tapi ini adalah tanah milik yang diberikan oleh Allah. Allah yang kasih mereka, bukan karena mereka. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian, harusnya mereka kemudian bisa bersyukur ya kepada Tuhan. Dan bisa menggunakan tanah itu dengan sebaik mungkin. Apa yang telah menjadi bagiannya mereka. Mereka melakukannya dengan tanggung jawab, dengan baik, atas apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua pembagian tanah ini harus segera dilakukan ketika Yosua itu masih hidup. Karena setelah kematiannya, orang Israel akan memiliki kecenderungan itu untuk tidak mau taat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti Bapak Ibu sekalian sebentar lagi kita akan memasuki kitab Hakim-Hakim setelah Yosua ini. Kita akan lihat tuh bagaimana kitab Hakim-Hakim nanti Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian selain itu, ketika Yosua masih ada, gak ada seorang pun sebenarnya yang memiliki penerus, tidak seorang pun penerusnya yang memiliki wewenang untuk kemudian melakukan tugas yang begitu sulit ini. Sehingga Bapak Ibu sekalian pembagian ini sekali lagi harus dilakukan dengan cepat. Dan pembagian ini harus dilakukan dengan cara diundi. Sehingga ada yang melihat cara diundi ini merupakan salah satu cara yang terbaik untuk membagi daerah tersebut kepada bangsa Israel. Pertanyaannya, mengapa demikian? Tujuannya Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah ketidakpuasan, serta untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang gak benar atau tuduhan-tuduhan yang berat sebelah kepada para pemimpin. Selain itu, dengan cara ini juga mau ingetin nih umat Tuhan, bahwa Allah itu sebagai pemilik tanah dan sebagai pemilik dan sebagai pihak yang memiliki hak penuh untuk mengaturnya. Jadi suka-sukanya Allah dong untuk mengatur semua ini karena Dia pemiliknya Bapak Ibu sekalian. Dan proses semua undi ini bukan perintah dari manusia, tetapi hikmat dari Allah, bersumber daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita menyadari ya, bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan waktu. Ada masanya kita ini, kami ini yang masih muda, saya ini masih muda ya Bapak Ibu sekalian. Teman-teman yang melayani tadi masih muda, ada masanya kami pun juga akan menua. Seperti Bapak Ibu sekalian yang umurnya di atas kami. Jadi kita bisa melihat bahwa kita ini semua memiliki keterbatasan waktu. Kita punya limit waktu. Ada masanya kita akan menjadi tua, kita ngerasa kita udah gak sanggup mau ngapa-ngapain, kita udah merasa gampang capek, udah gampang lelah. Bahkan sekarang umur anak-anak muda umur 30-an pun sering diledekin bentar-bentar pakai minyak angin, pusing dan lain sebagainya. Karena udah mulai merasa kondisi badan itu udah mulai nurun. Tubuh ini terasa kian rapuh. Serta fisik itu mulai melemah. Ini realita yang harus kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Ini realita yang harus kita hadapi. Sama seperti Yosua, dia yang tadinya begitu kuat memimpin perang, tapi saat ada tiba waktunya, saatnya, dan saat ini, dia tuh udah tua, udah terbatas, udah lemah. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa Yosua menghabiskan seluruh hidupnya melayani Tuhan. Bisa dikatakan di sepanjang hidupnya dia konsisten melayani Tuhan. Bahkan sampai di akhir penghujung hidupnya. Bahkan di usia dia yang sudah tua ini, Tuhan masih kasih dia privilege. Tuhan masih kasih dia tugas untuk menyelesaikan pekerjaan daripada Allah. Yaitu untuk mengundi dan membagi daerah-daerah yang telah ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
setiap kita pun, mau event kita yang masih muda atau kita pun yang udah lanjut usia, Tuhan itu masih pengen pakai kita. Kalau Tuhan masih ingin memakai kita, pakailah terus semuanya untuk Tuhan. Layanilah Tuhan. Tuhan ingin kita lakuin apa buat Tuhan? Lakuin buat Tuhan. Itu ada sebuah privilege yang diberikan Tuhan kepada kita. Satu hak istimewa yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan pengen kita mempermuliakan Dia. Walaupun mungkin kondisi kita udah terbatas dan lain sebagainya. Sama seperti Yosua. Di tengah keterbatasannya dia, sekali lagi Tuhan ngerti kok. Tuhan paham. Tuhan tahu betapa susahnya nih si Yosua ini kemudian untuk membagi tanah itu. Betapa begitu bergumulnya si Yosua mungkin ketika di usianya dia yang seperti itu. Bagaimana mungkin aku bisa lakuin ini? Mungkin dia berpikir seperti itu. Masih ada banyak loh negeri-negeri, bagaimana ini? Karena masih ada banyak negeri yang belum direbut. Dan pada satu sisi lain, di sisi yang lain, di usia dia yang udah tua juga, masih ada satu tugas yang Tuhan percayakan kepada dia. Tugasnya juga enggak gampang. Bukan tugas yang mudah. Namun dia harus selesaikan itu semua selama dia masih hidup. Dan Tuhan mengerti semua ini. Tuhan tahu pergumulannya Yosua. Tuhan tahu membagi negeri-negeri itu bukan satu pekerjaan yang mudah buat dia. Ini merupakan satu tugas yang penting yang harus diselesaikan. Tapi bukan tugas yang mudah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat di tengah keterbatasan Yosua, Tuhan kasih dia hikmat. Bagaimana dia harus mengundi setiap tempat tersebut. Dan pembagian itu nantinya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana nanti Yosua akan mengakhiri perjalanan imannya bersama dengan Tuhan itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Yunani memiliki sebuah perlombaan yang unik dalam olimpiade mereka. Kalau kita lihat olimpiade, apalagi kalau lomba lari gitu ya. Kalau lomba lari pasti yang nyampe duluan di garis finish, dia pemenangnya. Tapi unik Bapak Ibu sekalian perlombaan yang ada di Yunani ini. Jadi yang menang itu bukan siapa yang nyampe dulu di garis finish. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata setiap pelari itu membawa obor. Jadi pelari yang menang itu adalah mereka yang membawa obornya sampai menyala. Bukan yang mencapai garis finish terlebih dahulu. Sehingga ada seorang yang bernama J.S. Towel Moody. Dia ngomong kayak gini. Aku ingin berlari sejauh mungkin dengan api oborku yang masih menyala untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan ini, kita sekali lagi kembali diingatkan bahwa Allah itu ngerti setiap pergumulan kita. Di tengah pergumulan kita, Allah tidak pernah ninggalin kita bergumul sendiri. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan dan dia menyediakan jalan bagi kita untuk menyelesaikan setiap tantangan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita saat ini. Seperti kisah Yosua pada bagian ini. Di tengah keterbatasannya, sekali lagi Tuhan memberikan jaminan dan janjinya kepada Yosua untuk memberikan sisa negeri ini. Dan Tuhan juga memberikan satu privilege, kepercayaan untuk Yosua melanjutkan tugas yang penting, yaitu membagi negeri tersebut. Dan karena Allah mengerti dan Allah peduli dengan kondisinya, maka Allah lah yang akan memampukan dia untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga Yosua bisa terus berlari dengan obor yang terus menyala bagi Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, kiranya kita pun boleh terus mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita saat ini, kita perlu beriman dan mengerti bahwa setiap pergumulan kita, Tuhan yang akan menolong kita untuk nyelesainnya. Tuhan yang akan memampukan kita untuk finishing well, menyelesaikan semuanya dengan baik.
Dan jikalau saat ini Tuhan terus masih memberikan kita kesempatan untuk melayani, memberikan kita satu privilege kepercayaan untuk melakukan pekerjaannya selama kita masih hidup di dunia ini, maka lakukanlah itu dengan baik. Lakukanlah itu dengan benar dan takut di hadapan Tuhan. Lakukanlah dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Mungkin pekerjaan pelayanan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi percayalah seperti Yosua di masa tuanya, di tengah keterbatasannya, sama dengan kita yang juga memiliki keterbatasan. Tuhan yang sama memimpin Yosua adalah Tuhan juga yang sama akan memimpin kita melangkah bersama dengan Dia, menyelesaikan setiap tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sama seperti Yosua, kita pun pada akhirnya bisa terus berlari dengan membawa obor kita yang terus menyala bagi Tuhan sampai kita ketemu dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dari kita Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya bergumul sendiri. Karena Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli kepada kita. Mari kita terus hidup bagi Tuhan. Bawa terus obor yang ada apinya itu. Teruslah berjalan. Dan biarlah obor itu terus menyala bagi Tuhan seumur hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan pada siang hari ini. Kami menyadari setiap kami manusia yang terbatas. Kami manusia yang begitu rapuh, usia bisa membatasi aktivitas kami, bisa membatasi kondisi fisik kami. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang selalu mengerti setiap pergumulan kami, Allah yang tidak pernah ninggalin kami, Allah yang setia berjalan bersama dengan kami. Tuhan tolong kami untuk boleh terus melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena kami sadar, Allah mengerti, Allah yang akan memampukan setiap panggilan kami. Dan kiranya kami boleh terus berjalan, berlari dengan obor yang terus menyala bagi Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, doa permohonan kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita.